isinya. Mami sama Kaliana. Kenapa? Jadi goyang kan? Bagus. Nih kakak, halo. Iya. Tetap. Terima kasih Yesus. Habis itu kita tersambung dengan kata penghiburan. Kami mulai dari yang lebih kedua sampai yang lebih dua. Hah? Oh, yang dua pembuka, yang dua pembuka, yang dua pembuka. Untuk keindahanmu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat lalu. Supaya kita bisa kontrol di rumah. Ini dengan tidak kekurangan saja. Jadi hari ini kami datang ke sini. Sebagai penghiburan, kita menghibur, kita pun berduka. Jadi bagaimana? Kemudian stay dulu soalnya langsung aku jadi sedih, langsung aku gitu, langsung sedih nanti kan. Nah, jadi bagaimana lah saya mau menyampaikan penghiburan sementara saya pun perlu menghibur karena saya pribadi kalau kami juga jadi sama nih kita sama dengan Pak Aliana Bapak kue kita yang kita andalkan di sini sama Bapak sama jadi ya karena keluarga kita ke depannya dengan sepenuhnya Bapak Tua bisa mengamalkan apa yang Bapak Tua sudah berikan kepada kita contoh-contoh yang baik bagaimana kita beragama, bagaimana kita bersosial, bagaimana kita berkeluarga. Selalu siap sedia kalau keluarga kita ada yang membutuhkan, selalu bisa diandalkan dengan keluarga maupun sosial. Kalau saya pribadi, kalau ada yang meninggal, maka saya akan mengenalkan hal-hal baik dan apa yang ditinggalkan. Jadi nggak boleh buat meninggalkan kesan-kesan yang baik. Jadi terus setelah yang meninggal, saya udah 2 kali mimpi. Saya senang sekali di situ bersyukur karena waktu akhir-akhir Bapak Tua itu udah
terima. Jadi kami nggak ke rumah sakit lagi. Jadi ada keinginan untuk ketemu gitu dalam keadaan yang sehat. Dan mereka selalu saya mungkinnya 2 kali. Jadi bapak tua menurut saya Juni selalu cerita, jadi selalu cerita. Aku nggak bisa lupa, aku sedih terus, aku gimana terus sama gitu kan. Tapi karena aku ada ini 2 kali. Dan bapak tua itu wajahnya benar-benar sukacita di depan ini selalu yang begini. Walaupun tidak ada bicara apa-apa, hanya duduk aja. Jadi saya menyimpulkan kalau sebenarnya bapak tua ini ada beban dia. Jadi saya pribadi juga saya merasa yakin dan percaya kalau bapak tua sudah bisa. Sedikit lama juga saya udah ikhlas lupa. Bilang tidak, kalau malam mau tidak teringat. Kalau kita pribadi, lepas pribadi hubungan barengan dengan bapak tua, tapi kan kami dari kecil sudah bersama di sini, jadi berat sekali, berat. Jadi kami berharap keluarga bisa lebih meninggalkan khususnya yang tua sehat-sehat. Jadi sekarang kemudian yang tua sehat, semangat. Jadi ibunya yang perlu kesehatan, yang lain-lain bisa begini. Terus saya juga Anda tinggal di sini sama Eda. Tuhan bisa menemani orang tua. Jangan baik-baik sama di sini. Karena kita di sini yang mereka kita yang melanjutkan contoh yang bapak tua kasih. Juga Mama Jenden, jangan sedih-sedih lagi. Aku bilang juga nih sama Mama Jenden. Dimana wajah sukacita bapak tua itu kayak itulah kita yang ditinggalkan. Kalau kayak itulah pesannya. Jadi dia tuh senyum sukacita seperti biasa, dia duduk di depan itu melihat kita semua. Jadi saya rasa itu wajahnya paling aku sampaikan sama kan kita selalu mengucapkan sukacita kita semua itu masa-masa buatlah tetap kuat seperti sekarang ini. Aku selalu sama diri dengan contoh yang paling sekarang yang bisa lihat di depan aku sekarang. Bisa kok lewati semuanya, bisa kok lulus semuanya lancar. Jadi aku bangga selalu sama depanmu juga Mak Jeder tetap kuat seperti biasanya. Yang strong yang paling strong yang aku lihat. Jadi kau cocokku, jadi kuat ya. Dan jangan lagi, gak usah lagi kita cerita-cerita sedih kalau teringat bapak tua ini ya kita ikhlaskan aja sehat juga yang ditinggalkan. Itu aja yang perlu saya sampaikan untuk keluarga besar Mungkin yang berteman tua jangan tuduh-tuduh gitu nang tua ya nang tua ya kembali lagi sama nang tua karena rasa tua yang paling tua. Tapi anakku yang tadi sehat-sehat tua kayaknya baru pulang liburan juga kan dari Sibolga. Jadi mudah-mudahan kedepannya juga tetap sehat. Jangan terjadi pikiran apa-apa bisa cerita sama mama juga. Kami keluarga yang keluarga Naga berkahayaan kami juga harus menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Ikut salam juga Ina Simapuan Mama kalau tidak bisa hadir kami juga salam. Jadi itulah kedepannya yang kuat, tetap sehat dan semangat ya juga ya. Itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Oh bukan, belum lewat. Nggak bisa ngomong lagi yang aku bilang. Kemudian bapak tua ini mungkin ya secara tiba-tiba dan sangat bersetelah karena kan beberapa hari setelah operasi kan kami sama mama datang juga. Udah cerita juga kita di rumah sakit. Ya nyangka lagi. Buat yang tua yang setiap harinya sama bapak tua sabar sama tua mungkin yang terbaik dan jalan Tuhan buat orang hari sama orang ini yang sering mereka ditemani karena kalau bapak tua juga masih ada ditinggal sendiri di rumah
rumah mama juga dia kalau tidur mungkin sepi saya lebih di rumah. Buat kita yang ditinggalkan, banyak contoh yang diberikan oleh tuanya hal baik. Semoga kita bisa mengikuti hal baik yang ditinggalkan oleh tuanya. Saya terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk boleh berkumpul di rumah Kok ini dalam acara penghiburan buat Kok sekeluarga. Kami dari keluarga Siteri merasa kehilangan juga Kok. Bukan Kok aja yang sedih, tapi kami pun sedih kali dengan masalah ini. Terus ada juga perasaanku yang kayak nggak puas dan kayak nggak selesai karena pengobatan yang kita lakukan kok makin itu menjadi gini gitu kan. Awal-awalnya perasaanku kalau operasi itu laser batu rasaku nggak kalah sampai kayak gitu kejadian itu. Tapi kok ini kok jadi makin kok jadi seperti ini. Ada perasaanku nggak terima. Kok bisa ya ada batu di laser, kok bisa pakai itu kan? Tapi itulah itu rencana kita maunya pakai itu sehat aku lakukan. Tapi Tuhan makanya punya kehendak yang lain. Waktu pas operasi, Kok ini pun sebelum operasi nanya-nanya sama aku, gimana nya tuh Sen? Operasi seperti ini. Aku bilang ya biasanya itu Kok nggak apa-apa. Aku bilang kan nggak apa-apanya itu, nggak apa-apa kasih tahu aku, nggak apa-apa operasi seperti itu kan. Tapi udah diperiksa kan semua Kok. Aku bilang kan memang itulah ada salah satu kesalahanku. Aku sebelum operasi itu nggak berkunjung datang ke rumah sakit. Itulah Kok karena gimana lah situasi mengurus rumah tangga sama kerjaan ini. Itulah ada rasa penyesalan. Kenapa nggak datang sebelum operasi itu kan? Kenapa gak aku lihat dulu pakai itu belum operasi? Udah tuntas kan pemeriksaannya sebelum dioperasi, persiapannya udah layak kan untuk operasi. Ada penyesalanku sampai sekarang gitu kan. Makanya waktu meninggal pakai itu gak bisa kok di satu malam buka pakai itu. Ya ada cuma di depanku kayak gimana perasaanku gitu lah, nggak bisa aku tidur gitu lah. Perasaanku kayak di situ pakai itu gitu kan terus. Aduh, pakai kayak masuk akal kok bisa lah makanya pergi operasi begitu gitu. Sedangkan aku merasa gitu, apalagi lah Kok teman Kok setiap hari pasti Kok pun merasa sangat-sangat kehilangan kepergian Akela. Sedangkan aku aja merasa kehilangan sekali karena setiap apapun permasalahan kami, Akela ini selalu siap dipanggil. Asal Akela bisa minta bantuannya, nggak pernah dia bilang tidak. Iya sebentar lagi aku datang, langsung datang. Dia nggak lama langsung datang. Udah minta bantuannya selalu datang. Jadi perasaanku kemarin kurang maksimal bantuanku sama Akela ini gitu kan. Terus waktu pas saat operasi pun Kok minta aku temani, tapi nggak aku temani gitu. Jadi perasaanku ada perasaan menyesal, mana gitu kan. Aduh kok aku temani, padahal Kok tadi minta aku temani, gak ada operasi kan. Kalau aku Sen, aku takut kali kan. Iya Kok, mereka kan. Nanti kalau aku tengok waktu, kalau bisa aku datang ya Kok. Rupanya nggak bisa, nggak datang aku. Jadi kayak perasaan ada rasa menyesal aku gitu kan. Aku minta maaf lah Kok, ada kemarin itulah nggak bisa aku temani Kok. Aku telepon Kok nggak bisa aku temani lah Kok. Kalau Kok berharap bisa aku temani kemana waktu Akela operasi, aku telepon operasinya berjalan dengan baik kan. Udah sadar Kok Akelamu kan. Aku telepon ya setiap apa aku telepon. Tapi itu udah bagusnya aku lihat, itu kan di foto sudah bagus. Hari-hari apanya Kok
kok demam pakai lagi katanya kan, kok bisa demam pikirku, berarti adalah infeksi, kok bisa demam begitu kan, suruh pergi sama perawatnya gitu lah kan, kenapa bisa demam gitu ya. Tapi itulah rupanya awal dari Makela ini pergi, mulai dari dia demam hilang, terus tidak sembuh demamnya yang buat dia, terus jadi jauh, jadi kritis. Tapi udah dibuat yang terbaik kok untuk Makela. Tapi yang boleh buat memang kehendak Tuhan. Makela memang mungkin sudah disitulah perjanjiannya dengan Tuhan, harus tanggal itu dia pergi. Mungkin sudah memang itulah suratan, memang perjanjiannya dulu memang disitulah Makela itu pergi. Sekuat apapun kita menahan Makela itu, tapi Tuhan yang menginginkan pada saat itu memang harus kembali saatnya. Ya memang harus kembali ya kok. Jadi rasa sedih kita ini memang aku mau ngasih penghiburan sama orang tua, keluarga, aku pun merasa sedih kan? Ya sama-sama lah kita saling menguatkan, saling memberikan penghiburan satu sama lain, saling menguatkan. Aku pun jangan terus bersedih, karena Makela di sana sudah senang. Seperti tadi Bang dia bermimpi katanya Makela itu senyum. Kami pun percaya kok Makela itu sekarang udah senang dari sana, mungkin sedang bernyanyi-nyanyi, mungkin sedang bersuka cita dengan orang-orang percaya di sana. Jadi tinggal kita yang sekarang menjalani hidup ini, ya kita berikanlah yang terbaik supaya apa yang ditinggalkan, kebaikan Makela yang Makela tinggalkan boleh kita tiru dan Pok pun semakin kuat. Tapi memang Pok susah memang merelakan orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Setiap hari kita Pok kan ke kios buat pajak, Makela semua, mau pulang juga Makela, semua memang Pok ini bergantung sama Makela. Jadi sekarang Pok harus bisa kuat, harus bisa mandiri Pok, karena memang kita perempuan ini harus memang betul-betul kuat, harus siap ditinggalkan, siaplah kalau aku bilang siaplah melakukan hal itu, harus bisa sendiri, harus bisa menjadi perempuan yang kuat, bisa semuanya, bisa melakukan hal itu sendiri. Jadi kalau sekarang aku udah adanya di sini Bapak si Kaliana, ada Mama Kaliana, bisa teman Pok untuk curhat. Udah selama ini Makela teman curhat Pok, sekarang udah ada Mama Kaliana, bisa Pok curhat. Ya anggaplah Mama Kaliana juga seperti si Juni, kan borunya Pok. Kalau si Juni mungkin jauh dia di sana, nggak bisa curhat Pok sama dia kan, mungkin melalui telepon. Tapi Mama Kaliana lah teman Pok di sini yang bisa curhat Pok. Ada Kaliana yang bisa menghibur, ada Bapak Kaliana. Jadi kalau ada apa-apa Pok udah bisa curhat sama Bapak Kaliana, sama Bapak Kaliana. Kalaupun apa bisa juga curhat sama kami, boleh. Kalau nanti bisa aku bantu ya Pok, gitu kan. Gak apa-apa, nggak usah semua telepon aja aku. Kapan aja kami siap membantu Pok. Begitu juga dengan Bapak Kaliana, Mama Kaliana dan Mama Zaidin sama Pak Zaidin. Ya bersatulah untuk keluarga Sembiring. Ya saling tolong menolong, saling berpegangan. Ya jangan biarkan Pok ini sendiri. Mungkin pada saat ini dia kan baru dia merasa kehilangan. Kalau kemarin dia itu merasa kalau Makela itu lagi pelayanan, pikirannya mungkin pelayanan sama gitu. Sekarang dia udah mau masuk ke 2 bulan, udah merasa kalau Pok ini merasa kehilangan kan, gimana ya, biasanya ada temannya cerita, biasanya apa. Jadi bisalah, jangan dibiarkan Pok ini sendiri, jangan melamun gitu ya kan. Ya hiburlah, ajak sama sekali biar dia pun tidak sendiri gitulah. Namanya sudah mulai tua juga kan, jadi agak-agak sensitif juga, nanti mungkin lebih sensitif hati Pok ini. Apa kayak aku gampang tersinggung. Kita itu udah mati kemarin gampang tersinggung, tapi kembalinya cepat juga nih gitu kan. Gampang marah, gampang tersinggung, tapi cepat kembali. Kayak gitulah apa Bogdamani ini. Apa dia? Murah kali apa?
kayak merajuk gitu, kurang merajuk, tapi sebentar lagi udah baikan. Kalau hatinya baiknya, cuma kalau mereka cerewet, memang agak cerewet kalau berdamannya itu, tapi baik, hatinya baik. Jadi kalau aku bilang, ya itulah untuk Mama Jaden sama Mama Kaliana terutama. Anggaplah kok ini Mama sendiri yang Mama Kaliana, jangan dibedakan ini mertuaku, enggak. Ini Mama Kaliana juga, ya kan? Sama dengan si Bolga. Jadi kalau baik kita sama mertua kita, rezeki itu pasti akan datang terus menerus, tidak berhenti. Tuhan itu gimana ya? Karena tapi aku belum juga berbuat baik, belum juga. Tapi masih contoh kecil gitu kan. Kalau kita berbuat baik sama orang, kadang merasa masih gitu kan. Memang sedikit itu apa gitu, nggak putus-putus sih, tapi tidak putus-putus. Jadi berbuat baik dengan orang lain aja kita dipertemukan Tuhan, apalagi dengan orang tua kita gitu kan. Jadi Mama Kaliana, aku harap kok ini anggaplah Mama Kaliana sendiri, Mama kandung Mama Kaliana. Jadi kayak mana Mama Kaliana merasa yang si Bolga itu gimana, kayak gitulah buat sama Pok Amil. Kalau kok ini agak-agak sensitif, ya harap maklum aja, namanya orang tua yang Mama Kaliana. Biasanya itu kadang kenapa mertua sama menantu nggak akur kan, tapi nggak usah dipikirkan itu. Yang penting berbuat baik aja dulu, berbuat kebaikan aja dulu, nanti dengan sendirinya semua baik-baik aja gitu ya. Pokoknya kalau ada masalah kecil nggak usah dibesar-besarkan gitu ya kan. Ya, namanya mama kita, kalau ada sedikit dia namanya mama kita gitu lah. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada yang disampaikan tambah yang lain bisa. Ya, sedikit tambahkan. Jadi pasnya minta Mama Michelle, memang kami di rumah memang saling menyalahkan kami dua. Saling menyalahkan begini, kenapa tidak ada kita menolak terus dioperasi? Saya bilang gini, saya rotokan dulu, buat paham. Mau gulman sehari jadi apa? Gulman cuma jadi inang. Sabar malam menunggu. Itu beda memang. Kayak lupa orang itu masa itu ramdu seperti itu tuh mulai Rabu buku dia mah, Kamis Jumat buku dia mah. Malam tuh mulai dari Minggu Sabtu malam merbam yang boninda tidak bisa begini. Mungkin dia makan kalau orang ini rumah eventual rencana. Ini mau sabar langsung ada yang mau penaikin uang, kamar mau gulung kesehatan, persolas. Jadi sama dari kami, dari anak, dari jiran, dari itu keluarga. Ya pada anak sama lah kurasa ke posisi kita nilai. Apapun gitunya. Pandai orang lain mengapa nembur ini, harus bersabarlah. Mengapa pun kita bilangi, kalau enggak dalam hatinya itu enggaknya itu, tapi dia pandai dia lah. Soalnya apa kita sama dia, nanti kalau enggak apa kita pun kita yang salah. Orang lain masih lumayan ekonomi kami deh. Semua kurang, jadi nggak ada yang bisa berbuat. Kalau bilang sabar lama, ini sehat, itu aja lah. Orang lain gitu kalau sama nunggu di sini, pandai orang lain yang kurang mama, juga dari jiran. Selama ini ada pun yang kurang apa, seperti rumah sakit, ya minta maaf lah sama orang lain. Buat kehidupan dari John, terima kasih mak. Buat kehidupan dari video saya bangsa di Eropa.
Terima kasih, Bang. Siapa duluan? Pertama sekali kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan boleh kita berkumpul di sini di rumah menunggu kami di sini bersama keluarga sendiri dan keluarga besar Damani. Kata penghiburan memang menunggu kami kasih, tetapi kami juga tidak bisa ya kita sama-sama merasa kehilangan dengan sosok Makela yang begitu menjadi inspirasi sebenarnya buat kita di grup kita, terutama merasa saat ini tidak ada lagi yang mengirim apa ya saat teduh. Itu adalah sesuatu yang pesan dan kesan yang sangat indah ditinggalkan Makela ini buat kita keluarga besar Damai. Walaupun kita tidak sering bertemu, tetapi dengan pesan yang ada di grup kita itu, kita bisa mengenang dia, melihat kebaikan dia. Dan kita lihat dengan guru setiap ada acara kita hanya Makela ini yang bisa kita harapkan sudah semua bersaksi, sudah semua mengatakan apa yang tidak dilakukan Makela itu. Datang dulu kau ke sini, datang semua dijalaninya, nggak ada dia takut dan nggak ada rasa lelahnya. Tapi itulah di 60, mungkin itu saatnya kita berpisah dengan dia. Memang kalau kita bilang si Eda, gak nyangka kok bisa seperti itu. Tapi itu kan tidak rencana kita 60. Tidak perlu lagi kita penyesalan sekarang. Makela itu sudah senang di sana. Jadi kita hanya menata kita lah yang ditinggalkan di sini. Menata hati kita, diri kita masing-masing, mengikhlaskan kepergian Makela itu. Jadi kami berharap kepada keluarga besar di sini sendiri buat kami juga mama apa itu namanya kalian ya di sini aku nanti apa ya kalian ya di sini satunya kau laki-laki tidak ada kawan hanya kau. Jadi kau yang menggerakkan roda di rumah ini. Jangan pernah kau lengah dengan keadaan keluarga di rumah ini. Apapun yang menjadi kebutuhan di rumah ini, laikmu, untukmu, kau yang harus maju ke depan. Karena tidak ada lagi Makela. Itu tanggung jawab yang mungkin sudah harus kau emban. Soal Lamboru, ya kalianlah yang memberikan apapun ya. Memang tanggung jawab sekarang sama kamu semua. Apapun yang terjadi di keluarga ini, tidak Lamboru itu kan selama ini hanya sama itu terus Lamboru itu sama Makela. Itulah yang ku dengar di cerita kita di keluarga Damai. Tidak mampu aku jalan kalau tidak ada Makelamu. Tapi sekarang harus kau ajari Lamboru ini mampu, harus kau temani Lamboru ini mampu untuk menjalani kehidupannya sendiri. Tetapi dengan adanya kalian di sini, itulah yang bisa kami kasih pembimbingan, mungkin nasihat kepada adik kami sedikit ya. Mohonlah kau, apakah mungkin ada perselisihan antara Lamboru atau apa? Kita yang harus begini sama mama siapa ya? Harus begini, kita harus lebih besar hati kita. Karena orang tua ini kita kayak mana kan ya? Kalau dia berkeras, udah harus lebih besar hati kita menerima. Walaupun dia salah kita tahu, tapi udah kita tahu saatnya dia itu nanti akan balik lagi.
karena orang tua emosi sama apanya tingkatnya itu berbeda dengan kita yang masih muda ini ya. Kita muda sanggup masih menerima tantangan, tapi kalau orang tua ini dia akan semua diapainnya, kau kayak gini selalu dibawa tinggal kita apakan. Jadi istri tolong dia pakai kayak gitu ya. Dia karena kau kalau mama ya mamanya itu pasti itu yang melahirkan kau. Jadi kalau ke istri, kalau ada apa, itulah yang kami pesankan buat Nemburu, buat anak Boru. Memang harus, sudah kami dengar tadi berjual Nemburu. Ya seiring dengan waktu bisa lanjut sudah Nemburu Purwobadi. Dipajari di dengan kecil sahur berkawan di situ bercerita. Bisa sedikit terlupakan waktu terjalani waktu satu hari Nemburu ya. Sehat Nemburu, sehat semua seluruh keluarga. Juga buat keluarga Mama Jeden ya, sehat semua kita ya. Kalian kawan itu Nemburu. Buat keluarga besar kita Damani, terima kasih Nemburu sudah memberikan waktu ya. Nemburu apa? Nemburu Kahayan yang sudah memberikan waktu ya Nemburu ya, membuat kita bisa membuat acara Mana-mana undangan sama Kela itu. Pernah juga si Adi kelompok. Kenapa kau tidak pernah ikut dalam acara duka walaupun duka cita di acara Damani? Ya bang sibuk kali aku kerja. Ini duit itu nggak pernah dicari. Duit itu nggak dibawa mati. Gue bilang. Gue bilang juga. Kok ini tidak pernah dikasih uang sama si Adi kalau jalan-jalan. Kok ini pernah cerita juga. Aku nggak pernah dikasih anak kau uang kantong makan, uang jajan gitu. Nggak pernah. Jadi kalau cerita gue bilang juga sama Ardi. Kayak mana nyari? Gue bilang. Waktu meninggalnya Ongah di Haranggaul, kami putra datang. Tanya siapa kenapa kau nggak datang di sini bekerja? Ya, jadi sekarang ini nggak bisa lagi kayak gini, ya kan? Makela ini kemana kami pergi pasti kami sama. Foto terakhir kami di pernikahan siapa? Damani coba. Nah, itulah foto kami terakhir di gereja. Dia ini minta foto. Ini selalu minta foto aja sama Makela itu, sama-sama tuh yang tukang fotoin. Kirim ya Joni di grup, nanti kejapnya ke Makela itu. Udah Makela udah kirim ya. Pokoknya sampai pesta kami 2 tahun lalu kayaknya 2 kali pesta kami sama. Baru dia cerita kami waktu pesta di tempat dia kemarin. Siapa kemarin? Yang tentara siapa? Tentara? Royanti. enggak adanya siapa? Sisa terakhir Royanti pertama baru dia. Dia terakhir sama dia. Pertama di Royanti kami di situ dia cerita. John kenapa lah ya John? Aku ini ada barang masuk stiker katanya. Udah datang itu ke rumah katanya. Siapa Kela? Gue bilang nggak tahu dia ini kan ngaku namaku dia tahu katanya. Berapa tagihannya Kela? Nggak banyak, memang 1 juta berapa katanya. Ada Kela pesan, gue bilang nggak ada. Udah penipuan itu Kela. Enggak, dia di depan rumah, tapi rumah ada orang. Nggak usah Kela, gue bilang nggak ada ya. Betulnya itu udah iya Kela. Kalau Kela tidak ada merasa pesan barang, ya nggak mungkin barang itu ini. Dia minta transfer uang. Transfer dulu uangnya Pak katanya. Nggak mungkin ya. Dia minta transfer 500.000, nggak usah Kela, kita tertipu. Betulnya itu, dia sampai dia bimbang juga dengan hal itu. Ya kan? Nah jadi aku bilang buat Ari lah nih sebagai anak laki-laki paling besar di keluarga sendiri. Pertanggung jawabnya bukan ini, bukan hanya sekedar biasa-biasa aja. Aku juga anak paling besar juga di keluarga Damani. Dia keluarga tulang. Kurasakan juga nih kemana wajib. Kemana-mana wajib. Aku kerja juga. Ya kan, puasa kalau kerja itu bisa ditinggalkan. Kalau arjen bisa nih. Ya kan arjen kalau macam ibaratnya ada duka, kalau kemarin kan memang kenapa kau nggak datang? Kalau dia putra datang, ya kan putra datang aku lihat juga. Dia bawa sisi burunya, dia ngangkat piring, dia tawari kami makan semua lah. Ya dia hargai hula-hulanya. Kalau di adat seperti hula-hula dihargai kan. Jangan seperti kemarin kami yakin dulu lah, nggak ngerti ya seperti sekarang. Jadi tugas berat buat Ari dan tugas yang dibawa ini tugas dipikirin tapi dijalankan. Kalau dipikirin nggak dijalankan sama aja, ya kan harus dijalankan. Ini, aku bilang, ini waktu kecil ke rumah kaki sering sama Bu Dina.
Kalau dari kecil Makela itu aku tahu, kalian lama dapatnya, ya kan? Makela itu ngapain kerjanya dari pagi dari rumahnya di sini atau di sini kalau tahu salah, naik sepeda. Itu kan masih SMA kalau salah. Makanya masih di Jalan Selamat. Moko ini dia naik sepeda, becaknya ditaruh di rumah kami. Dia narik becak dari pagi sampai malam dia pulang. Begitulah seterusnya. Ya kan? Gitu capeknya dari Makela ini udah lama kami kenal. Ya kan? Dari Po ini nikah kami udah datang sih. Dari aku ini nikah udah kami datang. Po ini pun lama dapat juga, sama kalian lama dapat ya. Baru setelah dapat ini baru ada bedanya berapa tahun dan cepat sih dapatnya. Ya kan? Makela itu memang orang yang pekerja keras. Iya, pekerja keras. Kalau Makela ini aku tahu juga, Makela Utahan ini dulu kami pernah juga. Oh di sini aku pernah juga ikut bangun rumah ini, pernah juga. Sama Onga aku ikut bangun rumah ini sama Makela, sama Onga kemudian juga aku ikut bangun. Pekerjaan cuma kalau Makela ini toke bekicot dulu karena di pabrik. Pernah juga yang Makela, dulu Kela ini guru karate, dulu sempat guru karate juga. Jadi banyaklah kenang-kenangan zaman gua Makela ini. Bapak mama itu pun dulu susahnya dulu. Mama itu pernah juga kerja di tempat Makela di pabrik. Kami tinggalkan di rumah. Nah itulah kan itu juga di sini. Makela inilah yang masukin mama itu kerja di pabrik. Dari Jalan Selamat ke Simaling, dari Jalan Selamat ke Namburambi. Ya kan? Itulah jadi payah sama Makela ini. Dari sini Simalingkar ke Simpang Lima naik sepeda. Jadi sepeda warna biru kalau nggak salah, atau kalau biru sepeda federal. Dia jalan sendiri narik becak. Becak itu dia pulang jam 7 atau jam 8 malam. Dia tonggokan di belakang, samping kamar mandi. Dia pulang dengan hasilnya yang tak seberapa. Namanya narik becak dulu kan. Itulah dia nih kerjanya. Jadi jejak Makela ini banyak. Kuasa mau aku cerita panjang ceritanya. Jadi macam kasih apa? Ya, jadi pasti kan. Yang pertama bantu Po ini. Kita pasti ada kabar, ada duka, ada cita, pasti ada duka cita, ada suka cita, pasti. Duka cita, ya pasti semua kita ini akan ke situ semuanya. Ya, kita nggak takut, pasti kita akan kembali. Kita tidak tahu kapan mendatangnya. Ya kan? Ya kita pas lagi makan, udah ditarik, dia nggak tahu juga kan. Ya jadi yang pertama dijagalah Po ini, apalagi udah di sini. Apalagi udah di sini, tolong pastikan Po ini sehat lah. Ya baru yang kedua kalau ada apa dikawanin, kalau misalnya Po ini mau pertamiangan atau mau kumpul-kumpul atau mau ke gereja, kalau dia jalan sendiri sampai hati ya kalian. Kan gitu kan? Silakan, jangan tunggu-tunggu nih. Aduh ada kerjaan di sana, kita malah jalan dari depan Simpang Kolak sini jalan, ya kan? Baru nanti kalau misalnya acara duka baik di gereja, di tetangga, di keluarga kita, tolong dikawani. Jangan ada alasan lain, ya bang, aku lagi sibuk bang, kita jangan di. Ya, pokoknya Makela ini luar biasa lah kita bang. Untunglah, kalau dia meninggal kemarin kan dia senyum kan? Dia senyum kan, kita lihat juga, aku lihat dari sebelum dia meninggal pun aku ikutin juga. Dia kan sampai napasnya yang senggar-senggar, baru rumah sakit minta dimasukkan selang ke paru-paru, aku masih di sini juga. Baru dia agak tenang, baru pulang. Baru besoknya aku datang, udah agak parah, aku datang lagi, masih sempat juga ketemu. Tapi kan udah gak ada lagi ya, sama Pak Insal. Ya itu aja nih dari Abang Riz, selaku keluarga Damani yang paling besar lah kita bilang, yang paling besar di keluarga Damani. Pastikan hari berubah sikap, jangan seperti yang dulu saya berbeda. Apalagi hari di keluarga jadi kepala keluarga di keluarga sendiri, itu kan? Jadi tanggung jawabnya gede, tapi jangan dipikirin, dijalankan. Kalau kau pikirin makin kumat. Sama kalau kami di dunia marketing, kalau kerja itu dipikirin, biasanya capek targetnya. Dijalankan. Kalau nggak dijalankan masih nggak capek. Tapi sama jalankan aja baru dipikirin, pasti selesai. Ya. Po siap-siap aja Po, di sini kami keluarga besar Damani siap menerima curhatan Po. Ya kami siap untuk membantu Po, walaupun ya kita biasa ini keluarga-keluarganya keluarga biasa-biasa aja. Keluarga Damani ini kita tahu keturunan Damani orangnya biasa-biasa aja ya. Ya lo
tua kayak mana ya dulu tua tapi merokok ya lu merokok baru opung itu biasanya pendiamnya sama ya kayak kami dulu asal datang ke kampung diam aja tua itu yang paling garang daripada yang lain. Kalau opung itu diam aku tahu dia udah bongkok aja ya kalau masih mudanya nggak tahu pas masih bongkok udah tahu nanti dia kok yang penting kok sehat-sehat aja jangan dipikirin hidup masih panjang tanggung jawab masih banyak itu aja semoga Tuhan memberkati kita semua kalian sekali dari kok bilang sama cewek Kalau ketemu bersama tempat manis dan Muhammad ini dia sudah beristirahat saya tidak mau saya angkuran tidak kalau rumah besar itu pada ini dia terbuka dia ada persoalan tidak hari ini tanggal yang jelas dalam kiri nah sama boy tak sama dia senang ini saya sebenarnya itu adalah tapi dia harus semua kayak apa salah sekali kan nanti satu lagi bahkan rusak tak pernah dia enggak nanti lagi pulang tak pernah dia rasakan jadi banyak dulu sebelum juga berapa kita akan lupa saya ingat bukan orang bersikap ini dalam aku bersih rumah sakit tapi saya pusat tapi pusat apa ada kamu misalnya saya nak bukan putra kamu yang tak sehat mungkin biasa dah pulang kami ini belajar lain supaya itu lagi jadi jadi pulang jadi kalau harapan itu nanti siapa berjualan itu dia abang harus berapa ada kami sendiri lain itu belak kemudian semua aku ayo kita ke rumah sakit kita ni semua harapan itu naik di tempat kami yang kira lagi saya nami memberi saya kita senang saya dengan mau hari itu aku kurang sebentar istri ya kira di rumah anjay ano mainan mau ukuran itu tapi patar ni langgar firma ya paksa dari sebenarnya barang-barang itu mau barang-barang so naman ni kita makuha belum kakak baru naik belas dia menganisu jadi emang kita ini hari doang ini yang ada makan jangan masuk ini bisa saya mak ini apa dia kalau keadaan rumah aja dulu tahu sendiri dia baiklah pilihan tergantung bermana ini tidak sehat dia ke depannya masih panjang mau dijalani tengok saya cuma masih kecil kan pengen tahu lihat cucu dia besar jadi mau sihat-sihat lah kalau berjualan sudah banyak teman di pada sana dan bisa kau tertidur jadi nggak usah sibuk-sibuk kembali di sana berjualan biasa-biasa aja kalau abang itu udah senang jadi di sana jadi kayak gitulah semua yang bisa disampaikan tambah ya saya terima kasih mungkin nggak dari situ. Sehat kok, semangat, jangan terus seperti mau kesana lagi macam Izan. Karena memang jadi nak perlu sehat semangat, orang sebenarnya. Jadi,
Ipipili ko kasi ng kapatid. Hindi ko kayo lang dahil sa ilang moto. Ayun, tanong ko, lahat, tulong, hindi ka. Dali lang, i-class ka lang. I-class ka. Sehat pa ko kami. So, dapat sa mga nabagsawa sa kapatid. Sehat ko sila ka dyan. Ay, sa mga yang ko ba ito, ay sa mga ito. Oo, lumatay dyan, siguro rin dyan. Ang paligid ko sa diya, bulok namin bapa namin. Yan yung iya, di mo sunay, tapi kan doon may pagkatuhan na ay sangkot na tao. Sangkot na tao na tayo naman. Ay, doa ka. Ang ito ay mahawak sa ito, ang muna, pero ito ang manat. Kasi ka makutay ko. At ito, ang dala niya ka. Isa sa mga. At hanay ko lang doon niya. Ang mga, ay ba niyo ito na sangkot? Memang dosa di kapandian. Tapi ya, yang selain itu kapandian ke ada sila doon, silani. Memang sa tahun ang kabesa ng kapan. Yes, ano to? Kasi online niya, kaya dali na. Kumubagang kisan. Ay, huwag ganun, walang boga, mga pangupo. Jadi, belajar lah. Mandiri. Jadi, bilang boleh terima itu nabi sa mga gulungan ito na. Dahil ko, sabi nilok sa damlakan, kung mga gamonon, gamina, ang kalahan. Niya sa labas mo, kahit dapat ang sultan balang mulak na. Hindi, ang kala, sa mga bambang, walang magtahanan. Jadi, ya, semangat, sehat, ha? Walang ka matondo. Ako ba naman kita guys? Luluan na pinagsanapan pagkasuran ni Tuhan Yesus. Kung kita tulong ngayon, panisaryon, ay ang kubasa si Malungon, mambere hata to perkogar dini ang kubasa koba. Ang kubasa si Malungon, mambere ako-ako. Ang bahasa Indonesia tadi penghiburan, sama itu semua itu. Jadi Porsat Tasadarion ay magurani ang bahasa Simalungun memberi ako. Jadi dari pigi-pigi minggu na satu paglobido lenami untuk mawami Tuhan. Sangat betul-betul kehilangan sosok Z sendiri, sangat kehilangan semua. Kalau hari Minggu jam 7 pekondehela domba ruang dia tapi domba pasang seperti yang di alat yang dibeli itu di apa namanya isu. Tapi aku datang mesti di responnya. Ya datang mesti di responnya. Jadi aku bilang lagi sama Bapak Jerin, sini kita biar kita berdoa. Kita sediakan dulu Bapak ini biar sembuh. Aku bilang. Jadi habis aku berdoa, kami berdoa. Dibikin tangannya gini, meminta bersalam, bersalam dan tangannya. Cepat kau sembuh sendiri, supaya pulang kita ke rumah, aku bilang. Katanya, berarti dia respon, mesti oke responnya, mesti mantap. Cuman dia ngomong mungkin karena udah di sini oksigen, nggak bisa lagi ngomong dia, cuman dia respon gini aja. Jadi kalau punya ingatlah. Dari dulu mulai berkenalan saya dengan Sempering ini ya, sampai ujung ayatnya berapa minggu yang lalu ya, kenangan manis banyak yang tidak bisa saya lupakan, banyak sekali. Samalah yang diceritakan Bapak Sibirisal tadi, banyak
kenangan-kenangan manis, baik di undangan duka, baik di undangan suka, tetap tampil, tetap kami berkomunikasi, tetap sejalan kemanapun kami, undangan ke negeri Doro, kemanapun, dari pihak Damanik ataupun pihak Sembiring, kami tetap bersatu. Nah, jadi sebetulnya dalam kerjaan ini memang sebetulnya saya tidak berpikir bagaimana sih pikiran Tuhan itu, sedangkan dia sudah melayani ke rumah sakit, ke penjara, mana yang sakit sekitar, mana yang minta tolong ditolongi, mana yang memanggil didatangi. Kok bisa sih cepat kali dipanggil? Kami mesti memalar Sembiring ini dalam hidupnya untuk melayani dan memberikan kata-kata Tuhan dalam handphone melalui WA setiap pagi. Inilah yang gak bisa saya lupakan sampai sekarang. Sampai sekarang gak bisa saya lupakan itu. Kadang-kadang kalau bunyi handphoneku ini, Sembiring lihat, aku buka, aku bacalah kata-kata yang ditulisnya itu, ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Jadi kok begitu cepat dia dipanggil? Ini di sini nggak habis pikir aku. Di sinilah rahasia Tuhan itu tidak kita tahu. Kapan kita bisa diam? Inilah. Jadi kita ini siap 24 jam. Tapi tidak tahu kita kapan waktunya, jam berapa, bulan berapa, tahun berapa, hari apa, tidak tahu kita. Tapi kita siap untuk menghadap Tuhan, meninggalkan dunia panah ini. Jadi kalau aku berpikir sebalik sama Sembiring ini, pertama aku masuk tadi dari pintu, aku tengok foto ini, aduh senyumnya kawan ini. Ya aku pikir di belakang, tadi itu aku masuk, di belakang itu Pak, di kamar mandi itu kutu tidak datang, berarti sudah nggak ada lagi. Itulah, jadi semuanya kita hilangan, semua pun anak yang di sini, baik pun peneguran kami dua ya, semua kehilangan dia, bukan kalian aja kehilangan, semua yang datang ini semua merasa kehilangan. Johannes Sembiring, semua merasa kehilangan, tidak habis pikir bagaimana lah baiklah. Pertama-tama aku hidup, nanti saya tambahin adik sama mama ya. Pertama-tama kita memuji syukur buat kesempatan hari ini kita peparan Damani bisa berkumpul di rumah kita ini dalam keadaan sukacita, terlebih buat tulang kami sama aturang, juga buat Ian dan juga buat itok kami semuanya, kakak kami semuanya datang ke rumah ini dalam keadaan sukacita. Dari sini memang seperti yang dibilang tulang tadi, udah habis dulu semua, makanya kita ketemu lagi di sini kan gitu. Harusnya memang karena keadaan ya kami juga tidak begitu memikirkan tulang, karena memang kami juga dengar kabar tulang dalam keadaan tulang sehat, karena kita pun ketemu waktu di rumah sakit ketika bapak sebelum pergi, aku tanya tulang gimana keadaan tulang, lagi pengobatan Juni terapi. Jadi memang tulang pun sekarang memang kondisinya ya pengobatan dalam sakitnya. Jadi udah aku bilang sama mama, mungkin belum datang tulang mak ya karena memang ada yang mau diinikan dulu, aku bilang, karena dalam keadaan sakit ya tunggulah dulu, tenang semuanya, makanya datang. Jadi jangan kamu pikir aneh-aneh, aku bilang, pasti datangnya tulang itu semua, aku bilang. Memang mak ini sebelum kedatangan tulang semua keluarga ada kerinduan lah gitu, cuman ya udah aku sampaikan sama mama bahwasannya memang ya ada keadaan kurang sehat. Nah, jadi ini puji syukur ini semua keadaannya sudah baik, kita bisa bertemu di rumah ini dalam keadaan sukacita.
Kami juga mengucap terima kasih karena kita semua keluarga Damanik mengenal sosok Bapak ini memang pribadi lepas pribadi. Semua kita sudah ikhlas sebenarnya karena kita orang Kristen, kita sudah tahu jalan ketemu kehidupan yang kekal itu memang melewati kematian gitu kan. Nah, jalannya Tuhan siapkan masing-masing kita berbeda. Mungkin ada yang ketika tidur dia berangkat, ada yang ketika di perjalanan dia berangkat. Nah, mungkin Bapak ini disuratkan Tuhan dia mengalami sakit penyakit. Kalau flashback soal sakit penyakit ini, baru semalam lagi aku memutar videonya di khotbahnya setiap hari di YouTube channelnya itu, karena masih hitungan bulan seperti mimpi. Kok bisa ya gitu? Apa sudah meninggal Bapak ya? Kayak mimpi aja gitu memang. Kayak nggak mungkin. Masih banyak waktu gitu kira-kira. Dalam hatiku berpikir sudah ada sebulan ini yang lalu dan sekarang. Jadi setiap pulang sekolah, aku pulang sekolah di rumah sendiri gitu kan sama anak-anak lah. Kupasang itu video Bapak itu, dia berjam-jam, makanya cepat habis kotaku ini. Ku beli sendiri karena pakai uangku, karena nggak bilang sama Bapak aja deh. Karena tiap hari itu kuputar rindu, terobati. Ketika dengar dia khotbah, dengar dia bicara seperti dia hidup, agak lega sedikit gitu. Jadi semalam baru jumpa lagi aku videonya. Ternyata video Bapak tahun baru 2023. Dia situ memang sudah mengatakan tubuhku ini sekarang lagi sakit. Tubuhnya itu sekarang lagi mengalami penyakit. Setahun yang lalu itulah 2003. Tapi dibilangnya sama mama, kalau belum waktunya kata Tuhan pasti sehat, gak usah khawatir katanya. Berarti dalam hatiku setahun yang lalu ini adalah tahun-tahun dimana dia sebenarnya Bapak itu sudah mengalami apa namanya ya, di situ dia berkhotbah dalam setahun itu dia bilang, terus dibilangnya hidup ini jangan dikejar, ingatlah kehidupan kita yang kekal itu. Lagi khotbahnya aku lihat kapan diuploadnya, begitu juga. Kemana orang meninggal? Apakah tetap diam di kuburan? Katanya tidak lagi. Orang yang sudah meninggal itu tidak lagi ada diam di kuburan, tapi jika dia pergi dengan Tuhan, sudah disiapkan Tuhan tempatnya yang indah di Taman Firdaus katanya. Terobati lagi. Jadi itulah kita. Gimana lah aku bilang, jangankan aku sebagai gurunya seumur hidupku melihat dia adalah saksi yang nyata. Mungkin tulang yang dan keluarga yang melihat jerih payahnya, tapi mungkin di depan kami anak-anaknya dia nggak pernah bilang gimana susahnya dia cari makan, nggak pernah dia bilang. Mungkin itulah orang tua ini, apapun kesusahan kita sekarang lah baru aku tahu sebagai orang tua, ternyata apapun demi anak kita siap. Jadi Bapak ini adalah saksi yang sejati buat kita semua, karena kita semua merasa kehilangan, karena semua yang ditinggalkan itu yang bikin kita rindu. Kenangan-kenangan yang baik itu yang bikin kita nggak bisa melupakan dia. Atas kedatangan Tulang ya kami minta maaf sebesarnya. Buat Lai sama Inang di sini seperti yang pernah kita bilang ya, begitulah Lai, begitulah Inang, begitu juga Opung Mani. Seperti yang kemarin udah kita sepakati ya, gimana biar nggak ribut ya begitu. Kalau memang mau mesin cuci dua, kalau memang Inang nggak mau digeser barangnya, aku bilang sama Lai nggak usah digeser. Opung Mani pun begitulah, kalau memang nggak sempat misalnya Inang bawanya ke rumah berarti nggak sempat, berarti memang nggak sempat lah dia, makanya nggak sempat. Nggak perlu lagi ditanya kenapa nggak tersapu gitu, maksudku berarti nggak sempat lah itu gitu.
Jadi biar tetap terus nanti Inang sama Lai sama Inang Bawa di rumah ini tetap terus bisa bersama-sama. Kalau kami di Tanjung Anomnya, kami pun kadang-kadang seperti yang kami bilang tadi, ada juga yang harus kami kerjakan kadang-kadang. Nggak bisa kami terus full di sini. Jadi itulah yang mau saya sampaikan. Sekali lagi buat hula-hula kami, Damani, terima kasih banyak buat niat baiknya telah datang ke rumah kami ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semua keluarga kita, keluarga Damani khususnya dalam keadaan sehat, yang berkat dan supaya kita buat saya semua di tempat ini, kakak, Ian juga sudah capek menyiapkan makanan yang penuh berkat siang hari ini untuk memberikan kita makan hari ini. Terus semua buat Ian, terima kasih Ian sudah meluangkan waktunya, sudah lelah dan capek memberikan yang terbaik buat acara hari ini. Berkat Tuhan, karunia Tuhan memberikan Ian lebih lagi baik rezeki. Semoga kita dalam keadaan sehat, kuat, khususnya buat mama juga. Sudah banyak memang yang kita dengarkan cerita dari keluarga, dari jemaat gereja, dari pendeta, dari sahabat kita di sini, tangga, maka mama tetaplah kuat mak, karena kita sudah terima, sudah paham. Untuk satu menit pun kita nggak bisa melampaui apa yang dimaui Tuhan. Kita tidak bisa menggeser waktu, kita hanya bisa mengupayakan apa yang sudah kita lakukan. Itu kita percaya itu yang terbaik yang udah bisa kita lakukan buat Bapak selama Bapak jatuh sakit. Kita percaya Bapak juga sudah merasakan, kakak lain, semua keluarga, mama sudah mengupayakan yang terbaik buat Bapak sangat merasakan Bapak tidak ditinggalkan pada keadaan sakit, dan Tuhan juga sangat rindu Bapak selalu setiap saat untuk melayani Tuhan, dan Tuhan sudah panggil Bapak untuk duduk di sebelah kanan Tuhan di surga yang kekal. Kita percaya Bapak juga sudah bahagia, dan kita juga ditinggalkan dunia ini dalam keadaan sehat dalam surga kita. Terima kasih. Mungkin nanti juga kita akan berziarah sebentar melihat pemakaman Bapak. Semoga di perjalanan juga memang gak jauh dari sini. Semoga di perjalanan juga kita berjauh dari Selamat Raya sampai ke tempat pemakaman Bapak dalam keadaan sukacita. Mungkin kita makan sedikit dari mama.